Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Dharma Samosir dari kelas 4 IHMA dengan nomor rangkaian 1851120. Jadi saya akan menjelaskan tentang prosedur pendaftaran surat gugatan atau perkara ke pengadilan agama. Jadi berdasarkan dari sumber yang saya temukan, para pihak yang berperkara itu datang ke pengadilan agama lalu dengan membawa surat gugatan atau surat permohonan. Nah, mereka menghadap kepada petugas meja pertama lalu menyerahkan surat gugatan atau permohonan tersebut minimal 2 rangkap. Kalau untuk surat gugatan itu ditambah sejumlah tergugatnya, jadi seberapa banyak tergugatnya, jadi rangkapan surat gugatannya pun juga sesuai dengan berapa jumlah yang tergugatnya. Nah, pada saat mereka di petugas meja pertama itu petugas meja pertama akan memberikan penjelasan yang berkenaan dengan perkara yang diajukan. Nah, ini ada hubungannya dengan surat kuasa untuk membayar atau kita sebut SKUM, atau panjar perkara yang harus dibayar terlebih dahulu. Lalu setelah dilakukan hal tersebut, maka petugas meja pertama akan menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara sesuai dengan SKUM dalam rangkap 3 SKUM-nya. Nah, selanjutnya pihak berperkara tersebut akan menyerahkan kepada kasir surat gugatan atau permohonan serta surat kuasa untuk membayar atau kita sebut SKUM tadi. Nah, kasir menyerahkan menyerahkan SKUM asli kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjarnya dengan penyetoran panjar ke bank. Lalu setelah mereka melakukan pembayaran panjar perkara, kemudian sedikit saya jelaskan. Jadi pada saat tata cara mereka menyetorkan itu, pertama setelah mendapatkan SKUM itu, mereka harus membayarkan ke bank yang divalidasi oleh pengadilan agama setempat tersebut. Lalu setelah membayar di sana, slip atau bukti setorannya itu diserahkan kembali kepada kasir di pengadilan agama. Kalau setelah dilihat sesuai, telah lengkap, maka selanjutnya pihak berperkara menyerahkan kepada petugas meja kedua itu surat gugatannya sebanyak jumlah tergugat, terus ditambah 2 rangkap serta tindasan pertama SKUM-nya. Nah, kemudian petugas meja kedua mendaftarkan atau mencatatkan surat gugatan itu ke dalam register pengadilan agama tersebut, lalu diberikan nomor pendaftarannya kepada pihak yang berperkara. Nah, setelah diterima hal tersebut, maka pendaftaran itu selesai. Nah, setelah pendaftaran itu selesai, maka pihak-pihak berperkara selanjutnya menunggu panggilan dari jurusita untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan susunan majelis hakimnya dan hari sidang pemeriksaan perkaranya. Namun ada catatan sedikit di sini, kalau memang mereka yang tidak mampu itu dapat diizinkan berperkara secara cuma-cuma atau sebutan lainnya tuh pro deo. Itu hal-hal yang menjadi bukti itu ya surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisir oleh camat. Itulah tadi tata cara pengajuan surat gugatan ke pengadilan agama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara pengajuan surat kuasa. Jadi setelah tadi perkara ataupun gugatan telah didaftarkan, jikalau seandainya salah satu pihak itu mengkuasakan perkaranya pada seseorang, maka tata cara yang harus dilakukan penerima kuasa itu untuk mendaftarkan surat kuasanya itu dengan saya jelaskan sebagai berikut. Jadi nantinya penerima kuasa akan datang ke pengadilan agama, lalu
menyerahkan pendaftaran surat kuasa khusus yang tadi telah diberikan oleh pihak tersebut kepada petugas meja 1. Nah, setelah diserahkan kepada petugas meja 1, selanjutnya dia akan dialihkan kepada kasir untuk membayar biaya PNBP, dan biasanya itu sebesar Rp5.000. Setelah biaya PNBP dibayarkan ataupun diberitahu, maka surat kuasa yang tadi diberikan itu, yang diberikan kepada petugas, nantinya akan diserahkan kepada petugas meja 2. Nah, di petugas meja 2 inilah akan memberikan cap registrasi, lalu mengisi tanggal sama nomor surat kuasanya. Nah, setelah diisi tersebut, maka petugas meja 2 akan menyerahkan berkas surat kuasa tersebut kepada ketua panitra, yang nantinya surat kuasa itu akan ditandatangani serta dilegalisir. Setelah dilegalisir, maka selanjutnya surat kuasa tersebut akan diserahkan kembali kepada petugas meja 2. Lalu petugas meja 2 akan menyerahkan bukti pendaftaran surat kuasa khusus kepada penerima kuasa. Nah, sembari itu petugas meja 2 juga mencatat ke dalam register kuasa khusus. Dan pada saat itulah juga petugas meja 2 akan memasukkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar tersebut ke dalam berkas perkara. Nah, selanjutnya surat kuasa khusus tersebut diserahkan kepada selanjutnya penerima kuasa tersebut akan diarahkan kepada kasir untuk membuat surat pernyataan kesediaan hadir di persidangan. Nah, setelah dia membuat surat pernyataan tersebut, lalu dia kembali lagi kepada petugas meja 2, lalu membuat laporan pendaftaran surat kuasa khusus. Nah, sehingga kemudian surat kuasa yang diberikan oleh pihak tadi kepada penerima kuasa telah terdaftar dalam berkas perkara yang dimaksud. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur penyelesaian perkara. Jadi setelah para pihak sudah mendaftarkan perkaranya, maka nanti dia akan mendapatkan yang namanya relas panggilan sidang dari jurusita. Nah, sekurang-kurangnya nanti jurusita akan memanggil itu 3 hari sebelum persidangan itu dimulai. Nah, setelah diberikan kepada mereka, maka para pihak ini harus hadir. Nah, setelah tiba di pengadilan agama, para pihak itu, baik tergugat atau penggugat ataupun tergugat, itu harus mengantri ya, nanti ada antrian sidangnya. Nah, setelah tiba pada antrian sidang, mereka masuklah pada tahap pengenaan perkara di persidangannya. Nah, di sini saya jelaskan sama halnya seperti persidangan perdata. Untuk awal ini memang tetap ada dilakukan namanya upaya perdamaian. Seperti dalam perkara perceraian, cerai gugat atau cerai talak, maka wajib hukumnya hakim itu mengajukan atau mengadakan perdamaian untuk kedua belah pihak. Seperti yang kita ketahui dalam persidangan perdata, dilakukan upaya semaksimal mungkin mediasi melalui hakim mediator yang dipilih oleh pengadilan itu sendiri, ataupun para pihak juga bisa memilih mediator mereka. Nah, sekiranya dalam mediasi tersebut tidak terjadi perdamaian, maka perkara dilanjutkan. Nah, disinilah proses persidangannya sudah mulai. Nah, nanti penggugat akan membaca surat gugatannya, lalu setelah surat gugatan dibacakan, selanjutnya pembacaan surat gugatan. Nah, sebelum perkara gugatan dilanjutkan, sebelum gugatan itu dibacakan, surat gugatan penggugat itu diajukan ke pengadilan agama, dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim. Nah, sebelum majelis hakim memberikan kesempatan kepada tergugat memberikan tanggapan, pihak penggugatnya punya hak untuk mengubah atau mencabut atau mempertahankan isi surat gugatan tersebut. Apabila penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya itu, maka persidangan dapat dilanjutkan kepada tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya ini kita ketahui jawaban tergugat. Nah, dalam tahap ini penggugat tidak ada kesempatan lagi untuk melakukan perubahan terhadap gugatannya. Nah, sebagaimana kita ketahui, jawaban tergugat ini adalah jawaban yang dibawakan oleh tergugat terhadap gugatan dari penggugat. Nah, lanjut lagi kepada seperti biasanya, setelah jawaban nanti ada namanya replik, lalu ada yang namanya duplik, sebagaimana yang telah kita ketahui. Nah, setelah proses jawab-menjawab tadi dilalui, maka masuklah ke tahap selanjutnya yang namanya pembuktian.
Nah, pada tahap ini penggugat dan tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim. Dan biasanya sih penggugat terlebih dahulu, baru nanti tergugat. Nah, setelah pembuktian ini telah dilalui, maka masuklah ke tahap kesimpulan. Jadi nanti pada tahap ini para pihak, baik penggugat maupun tergugat, akan mengajukan kesimpulan kepada pengadilan yang berisi pendapat akhir dalam hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing pihak. Nah, kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan maupun tertulis. Setelah kesimpulan, nanti majelis hakim akan melakukan musyawarah dan rapat atau yang kita sebut rapat permusyawaratan majelis hakim. Nah, hal ini bersifat rahasia. Semua hakim menyampaikan pertimbangannya, pendapatnya secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil oleh suara terbanyak. Makanya hakim itu 3 ataupun ganjil. Setelah hakim melakukan musyawarah, maka tahap terakhir dari proses persidangan ini yaitu putusan hakim. Setelah musyawarah majelis hakim sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Nah, setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka jurusita pengadilan agama akan menyampaikan isi atau amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh orang yang tidak hadir tersebut. Sejauh ini demikianlah penjelasan saya tentang cara pengajuan surat gugatan, cara pengajuan surat kuasa, dan alur persidangan perkara pengadilan agama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.